akan segera mulai sesi diskusinya sekarang. Untuk sesi pertama kita buka dulu untuk 3 penanya. Ya, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya, Bang Antar. Oke. Mohon maaf, nggak ada mic wireless. Mungkin itu aja. Jadi selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan saya Ardi dari Jadi intinya untuk presentasi kita udah ya, tadi kita udah mendengar gimana sejarah Indonesia dari dulu sampai sekarang. Dan sekarang yang pengen ditekankan itu karena komik Indonesia itu stylenya terlalu mirip Jepang karena terjadi akulturasi gitu. Kalau menurut Mas sendiri nih, akulturasi ini tuh merupakan hal yang gimana gitu? Apakah ini harusnya nggak boleh? Harusnya kita punya yang sangat amat beda gitu dari yang lain. Misalnya kita malah lebih fokus ke stylenya Tangerang gitu misalnya. Oh. Yaudah, mungkin pertanyaan lo tanya, terima kasih. Apa ada pertanyaan berikutnya? Pertanyaan lainnya? Adanya lagi? Ya. Oke, dari Isman. Ya, saya Andri dari Jakarta. Ini apa? Saya cuma mau tanya, apa yang tadi dipresentasikan adalah sejarah sampai sekarang. Nah, kalau boleh tahu bagaimana prospek untuk komik Indonesia ke depannya, what must we do gitu. Jadinya apakah akan berkutat di komik terus atau harus ada pengembangan lebih lanjut gitu. Jadi visi ke depannya gitu. Ke depannya komik Indonesia mau gimana? Oke, ada dia mau bertanya? Selamat pagi, perkenalkan nama saya Helita, saya dari Bintaro. Yang saya mau tanyakan adalah untuk zaman sekarang ini untuk distribusi komik kebanyakan lewat media digital. Apakah kalau misalnya masih membutuhkan media cetak atau kita hanya stuck di digital saja? Gitu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Kita tutup dulu sesi yang sekarang. Sekarang udah siap jawab. Yang pertama mengenai style ya. Begini, komik Indonesia punya komikus Indonesia itu banyak, memakai gaya sendiri-sendiri. Saya punya adik, dia komikus di lain, dia memakai gaya Jepang. Saya ngatain dia komikus terlalu Jepang, tapi dia nggak apa. Saya juga lihat ada komikus lain teman saya juga, teman SD, juga memakai komik, tapi dia pakai stylenya nggak Jepang, kayak kebaratan juga. Menurut saya komik Indonesia itu bebas stylenya, asal memberikan ciri khas tersendiri. Entah apa itu latar atau nama atau ceritanya. Saya melihat banyak komik Indonesia mulai walaupun terlalu wibu atau apa, tapi ada yang memberikan ciri khasnya sendiri. Entah itu cara dialognya gimana. Kan biasanya kalau komik Indonesia, komik Jepang itu ada panggilan ini atau apa itu. Tapi kita kan ada panggilan gue lo atau apa. Tapi sebenarnya nggak ngaruh juga sebenarnya. Oke, jadi intinya menurut saya itu komik Indonesia itu harus punya lokal geniusnya agar memberi seperti komik-komik lain yang memakai style Jepang agar bisa membedakan komik Indonesia dengan Jepang. Masalah style itu bebas sebenarnya. Karena seni itu nggak boleh dikekang, mesti A atau B atau C, mesti bebas menurut saya. Dan komik adalah sebuah media seni yang membolehkan komikus mengekspresikan apa yang ia ingin buat. Terima kasih. Pertanyaan pertama. Mengenai pertanyaan kedua, prospek komik Indonesia. Saya melihat komik Indonesia prospeknya cukup menjanjikan. Sudah banyak komik-komik cetak yang sudah diterbitkan seperti Reon. Reon sudah sampai ke nomor 21, 22 ya? Sudah.
Dia terus kan banyak itu. Terus selain itu ada muncul Cosmic tahun 2015. Ada lagi Sonen Fight, saya beli kemarin kayak gitu terus gitu. Dan lain-lainnya. Jadi prospek komik Indonesia sebenarnya sangat menjanjikan. Apakah bisa membuat industri animasi yang tidak seperti Jepang? Jepang industri animasi tumbuh dari komik. Begitu juga Amerika. Komik awalnya komik, di Amerika ada komik kayak komik Mickey Mouse atau macamnya tumbuh komik animasi oleh Walt Disney. Jadi menurut saya sih akan datang suatu zaman komik Indonesia tumbuh menjadi suatu industri animasi, tapi bukan 1-2 tahun sekarang. Karena industri komik masih belum terlalu maksimal, belum masih ada di titik peningkatannya, belum masih yang kita harapkan. Yang bisa diharapkan adalah prospek yang biasa diharapkan adalah kita terus mendukung komik Indonesia. Karena dengan terus mendukung akan muncul industri animasi. Industri animasi tak bisa dilepaskan dari komik. Oke, pertanyaan ketiga apa ya? Pertanyaan ketiga boleh diulang, Mas? Tadi saya mengatakan sekarang kan banyak kan media digital yang dikembangkan, dan apakah komik cetak itu masih perlu kita cetak, maksudnya didistribusi? Soalnya karena rata-rata kan pasti banyak yang minta gratis, sedangkan pendapatan mungkin yang teman-teman di Bandung atau di daerah kan itu dari kompetisi dulu, dari kompetisi dari media sebenarnya itu mereka baru bisa tunjukin bahwa mereka bisa buat kita tahu dulu, nanti baru distribusinya. Banyak kan ada yang sekarang juga bikin yang media cetak sendiri, terus dia mau distribusinya kemana. Saya kalau misalnya mau distribusi komik sendiri itu kita harus kemana dan caranya bagaimana? Apakah kita harus melalui media Facebook dulu digital baru bisa dicetak, atau kita tunjukin aja ke media percetakan ya? Terima kasih. Jadi pertanyaannya tentang metode distribusi atau metode penerbitan. Kita bisa lihat media cetak masih dibutuhkan. Walaupun orang-orang lebih prefer media online seperti baca koran atau baca berita wibu di blog Auring. Jadi komik juga kayak gitu. Komik karena sekarang ada digital dan komik cetak. Komik cetak ada dua. Komik yang didistribusikan secara massal seperti komik Recon atau komik Cosmic dan atau komik Donji. Komik yang didistribusikan di event-event tertentu atau dipesan secara online. Jadi begini, menurut saya komik media online contohnya kalau kita kita kan webtoon atau Facebook. Webtoon banyak yang udah masuk ke webtoon official, webtoon gitulah. Jadi intinya menurut saya media distribusi cetak masih dibutuhkan karena industri cetak masih tak bisa dilepaskan di industri komik. Entah 10 atau 20 tahun lagi apakah akan industri cetak itu hilang atau tidak, karena perkembangan zaman itu terlalu cepat. Kita bisa lihat tahun 2006 itu HP masih kayak gini, sekarang udah tipis banget. Bisa aja komik cetak itu hilang, tapi komik cetak sekarang masih dibutuhkan. Media distribusi, jika di zaman dulu zamannya RK Advokasi, komik itu distribusinya di eceran, di jalanan, dan distribusinya paling di Jawa atau di Sumatera, khususnya Medan. Sekarang luas, tapi walaupun luas, komik ke luar Jawa masih jarang. Bahkan dibutuhkan langganan untuk mendapatkan komik-komik tersebut seperti Recon di Padang atau di Kalimantan. Distribusi yang paling menurut saya distribusi komik itu cetak. Tapi media online juga berperan besar, seperti promo. Ada komik-komik online yang dipromosikan terus dicetak.
pencetak itu kan beli dan dibutuhkan kesadaran orang untuk membeli komik tersebut. Jadi sekarang masalahnya kalau komik cetak itu kesadaran orang tersebut kan kita lihat ini komik Jepang banyak yang di web itu manga, tapi pas diterjemahkan kayak komikus Nozaki kan banyak ada di web, sekarang ada di Gramet atau Gunung Agung. Nah sekarang masalahnya kesadaran si pembaca tersebut apakah ingin menghargai komik tersebut dengan membaca beli komik tersebut atau tidak. Dan hal ini terjadi juga di komik Indonesia. Jadi kalau si komik tersebut memakai media indie mencetak hingga kesadaran sendiri apakah mau beli atau enggak. Begitu juga dengan komikus yang didistribusikan secara massal. Kan sering ada pembajakan di web atau apa. Sekarang tidak kesadaran sendiri. Jadi permasalahan adalah kesadaran tentang pembaca. Apakah mereka ingin membeli dan menghargai komik tersebut atau tidak. Gitu. Kalau komik online didukung terus komikus agar terus berkarya. Karena komik itu di Indonesia pendapatannya nggak setinggi di Jepang atau di Amerika, sehingga butuh itu komikus itu pekerjaan yang pekerjaan nomor 2 atau nomor 1. Kalau nomor 1 mesti kerja keras. Seperti yang tanggapannya kita pernah membuka wawasan kita. Ini kan tanggapan dari pihak Mas sebagai seorang akademisi. Mungkin dari teman-teman ada yang berprofesi sebagai pembuat komik, gitu. Ya, barangkali ada teman-teman yang ingin memberikan komentar dari sebelah sini sebagai seorang pembuat komik. Ya. Atau ini semua pada konsumen semua di sini? Oh, luar biasa. Ya, teman-teman di circle bagaimana? Halo, mana suaranya? Ya, gimana? Ya, begitulah. Baik, silakan Pak. Jadi saya sharing aja ya. Oke, mungkin sekarang yang lagi mungkin yang waktu dulu kan mungkin banyak yang udah familiar dengan komik Kuro yang kemarin baru selesai, komik Frontier ya. Itu emang sih kelihatan banget kalau sekarang kelihatannya orang lebih condong untuk melihat sesuatu dengan dibantu dengan visual, dengan gambar. Tapi dari segi kreator, dari saya sendiri, kebetulan saya juga kreator, saya juga punya spesialisnya writer, dan saya juga novelis. Saya juga udah coba-coba bikin manga, tapi mungkin hasilnya nggak terlalu rapi gitu, belum begitu rapi. Nah, jadinya itu kendalanya itu dari segi kreatornya sendiri. Not everyone can make comics. Dan memang sih dari saya juga ada wish juga, dan saya juga udah usaha luar biasa. Nah, gimana dari setiap kali ada event saya selalu coba kenalan dengan komikus, kalau bisa ada kerjasama. Jadinya yang penting bagaimana dari segi kita itu bisa bikin sesuatu brand yang solid, benar-benar detail, dan nanti orang bisa jadi sesuatu yang marketable, nggak hanya di Indonesia tapi juga secara global. Itu yang kami usahakan dari yang tim kreatif yang Reformer Saga. Nah, saya juga dari kreatornya sendiri. Itu yang kita share. Cuma memang dari yang tim yang saya kumpulkan ini kayaknya baru terkumpul para writer. Jadinya kalau bisa istilahnya saya juga nggak bakal bilang saya minta yang komikus gabung dong, gimana ya, itu bukan gitu. Tapi nanti saya coba pon satu persatu.
Cuma saya cuma menekankan betapa pentingnya brand yang benar-benar solid untuk kita maju untuk industri komik, dan nggak cuma komik, game, bahkan movies juga kayak Walt Disney juga. Dan mungkin kita masih mulai di novel dulu, novel dan kumpulan cerpen sesuatu yang itu. Kita nggak tahu, kita juga nggak tahu, tapi kemarin di Komikuro emang kelihatannya masih ada harapan gitu, jadinya orang-orang yang mau baca sesuatu yang teks, banyak teks, kata-kata semua, banyak kata-kata paling dibantu sama ilustrasi. Jadi concern dari kita tuh nggak cuma tentang komiknya gitu. Oke, we want to make comics gitu. Cuma apa dengan tumbuhnya industri komik, novel akan down? Kita coba bisa bersama. Makasih, ini dari sisi yang baru juga sih. Ya, terima kasih atas close-nya. Baik, silakan kami kembalikan. Gimana, ada tanggapan? Apakah industri novel akan terjun ke komik? Saya kira tidak juga ya. Saya juga selain belajar sejarah, saya juga bikin cerita juga sih. Menurut saya industri novel nggak bakal mudah, tapi saya kira literasi di Indonesia juga tak terlalu tinggi. Jadi orang lebih baca komik dan gambar daripada baca teks yang panjang. Jadi wajar aja kalau orang bilang orang Indonesia itu nggak bagus membaca, ketimbang dari orang-orang lain, lebih di Eropa ataupun di negara maju. Industri kreatif mungkin. Oh, industri kreatif. Kan industri kreatif banyak sih, Mak. Bedanya komik, game, animasi, novel juga termasuk sih industri kreatif, tapi beda. Dia lebih ke sastra. Dan sekarang pun ada novel, light novel, atau light novel, sama aja sih. Tapi dan light novel itu juga pengaruh karena manga membuat orang ingin membaca, ada gambarnya, sehingga muncul namanya light novel yang diperuntukkan untuk kalangan muda, shonen atau shoujo. Di sini juga udah mulai beberapa di blog indie udah bikin komik LS sendiri. Ada sih penerbit juga yang membuat LS sendiri, tapi saya nggak membaca. Nanti kapan-kapan kalau ada kesempatan. Jadi industri komik bakal berkembang terus seiring ada ikatan komikus dan pembaca. Kalau sekarang pembaca ingin membaca komik, Indonesia menghargai komikus ketimbang sekarang beda sama abad 20. Abad 20 komik adalah pusat akhlak. Sekarang beda. Karena Jakarta komik itu kan stigmanya diberikan oleh orang tua. Sekarang yang baca bukan orang tua, tapi juga anak-anak. Anak-anak, tapi kan komik gak juga buat anak-anak, tapi buat anak remaja dan ataupun dewasa. Jadi stigma tersebut tidak seiring perkembangan zaman. Perkembangan komik juga akan pergerakan komik Indonesia akan terus maju selama pembaca mau membaca komik Indonesia dan mendukung hidupnya komikus tersebut, entah membeli ataupun menghargai, mengapresiasi karya komik Indonesia. Komik Indonesia kan ada yang dijual indie ataupun cetak. Kalau cetak, kalau nggak ada yang beli, yang rugi terbit. Tapi kalau komik indie yang rugi komikus yang sendiri yang bikin komik. Jadi tapi kan sekarang ada video online, jadi orang bisa pesen. Kalau udah selesai masa penjualannya, entah itu di Komikuro ataupun di event-event wibu lainnya. Ya, saya senang sekali gitu. Mungkin Mas Alimun sebagai seorang peneliti ada komentar atau tanggapan tentang ini? Ya. Mungkin Masnya sambil duduk aja kali ya, enak. Sip. Ya, ini mungkin salah satu hal yang menarik. Kita jadi berhubung light novel juga ya. Iya. Ya, nah ini Mas Kevin kan penelitiannya tentang light novel. Kira-kira gimana pendapatnya
pengaruh dari light novel ke mungkin karya kreatif yang dibuat oleh orang Indonesia. Oh iya, kalau boleh tahu di sini ada yang saling harinya baca komik, kalau saya boleh tahu. Baca maybe Konosuba dan kawan-kawan, angkat tangan aja. Enggak, saya nggak nyuruh ngomong kok, cuma angkat tangan. Baca LN. Ya mas, boleh tahu judulnya apa yang dibaca? Konosuba. Iya, senang sama siapa mas? Oh, lagi bagus, kita satu game. Ya. Pulang aja bro. Kasumba, pulang. Kasumba pulang. Ya, ada lagi yang baca novel? Ya, boleh tahu judulnya yang dibaca? Luar biasa, aku cuma main gamenya. Ya silakan. Baca apa? Dead Life. Bukan Dead or Life ya. Ya, oke. Jadi aku ada riset sedikit mengenai novel. Aku menulisnya mungkin sebagai novel ringan gitu. Jadi saya bicara sejarah sedikit ya, mungkin karena kita ada persinggungan dengan sejarah. Jadi novel ringan atau light novel itu lahir dari Bapak Kadokawa gitu. Jadi Bapak Kadokawa itu telah berjasa mengenalkan kepada dunia yang namanya konsep transmedia atau media mix. Dia kalau misalkan satu buah IP itu karakter atau seri, mungkin karakter seperti kita tahunya mungkin Hello Kitty atau Kumamon. Kalau IP ya seperti tadi Dead Life, Konosuba itu kan proses. Itu kalau misalkan dia bisa beli uang dari situ, dia akan coba terus. Dulu pertama ketika Kadokawa itu bikin, dia mulai bikin film sama bikin soundtracknya. Terus kita pertengahan 80-an, Kadokawa ini melihat peluang baru gitu. Waktu itu sudah ada foto light novel. Foto light novel ini dia kalau kita lebih dekat dengan teknik sekarang ya, cuman mungkin kalau baca KKPK ya seperti itu, gitu, kecil-kecilnya kalian, ya seperti itu foto light novel gitu. Tapi seperti yang sudah diberikan oleh Mas Karim tadi, dia light novel ini punya misi membawa real manga ke dalam novel, ke dalam ranah teks gitu. Jadi kalau misalkan dari sudut pandang sastra murni itu udah nggak ele-ele lah, udah ancur-ancuran itu, entah itu alurnya, ceritanya, udahlah obok-obok aja. Itu segala macam tren manga itu dipindahkan ke bentuk novel. Gitu. Nah, cuman kalau saya di sini melihat iklim novel yang ada di Jepang itu kan sangat tergantung dengan situasinya di Jepang gitu. Jadi ketika dia masuk ke Indonesia dan dia kemudian muncul novel ringan Dotmoe dan kawan-kawan itu, saya secara pribadi sebagai seorang akademisi agak ragu apakah bisa mereka meniru sesuatu yang seperti Jepang. Karena kesuksesan di Jepang itu terjadi ketika dunia manga itu berkembang, novel itu berjalan seiring itu. Gitu. Ketika di sini industri komiknya masih mencari jati diri, atau kalau saya bisa jati diri ya seperti itu. Cuma mau dibawa kemana novel ini? Apakah gitu? Saya kalau saya sebagai konsumen, kalau saya disuruh baca novel ringan made in Indonesia dengan baca Konosuba, mungkin saya baca Konosuba. Jepang. Orang melihat novel pasti melihat ilustrasinya mata besar, log mini, mungkin kadang-kadang ini kayak Aqua, gitu. Itu masalahnya di situ. Kadang kita harus lihat juga demand market seperti apa. Kalau saya melihat novelnya seperti itu mas. Kembali ke komik ya. Ya. Sama gaya komik. Jadi kalau ini sebenarnya kenapa sih jadi gaya manga yang populer untuk adaptasi oleh Indonesia gitu? Ya, kenapa konsumennya juga mengemari komik sebagai seperti itu? Ya, itu tidak. Oh iya, aku juga mau nanya, kenapa sih orang sekarang kalau baca komik, like generasi sekarang susah banget loh disuruh baca posasi. Kalau nggak dibikin matanya belok, mereka nggak mau baca posasi. Ya ada nggak? Pernah nggak terpelatuk pemikiran seperti itu? Iya. Menurut saya Boleh. menurut saya komik ini anak pasar menginginkan gaya komik seperti ini.
komik bisa juga begitu. Nah, saat ini sekarang komik manga bukan katanya gimana blog atau kayak bilang orang so itu menurut saya itu cuma orang-orang pengennya gini anak muda, tapi jangan bikin sama rata. Gaya komik setiap komik beda-beda, ada yang komiknya gore atau apa mesti gayanya juga nggak boleh moe atau apa, tapi kalau boleh sih maksudnya kayak nggak jelas sih. ya itulah apa yang saya tangkapin. Oh ya, yang tadi saya tangkapin novel, sebenarnya novel Indonesia, novel bakal berkembang menurut saya, bakal berkembang tapi agak lambat menurut saya, lalu literasi juga masih lambat. Oh. Baik, kita kembali buka sesi tanya jawab. Mungkin ada yang ingin menggali lagi tentang komik gitu. Atau di sini ada nggak sih? Saya jujur deh, ada nggak sih yang jujur ada nggak yang berpendapat kalau gambarnya nggak moe, atau kalau gambarnya ada non seksi, atau kalau ceweknya nggak semontok yang ada di Grand Ramayana kamu nggak baca? Jujur, ada nggak yang merasa seperti itu? Gitu. Gimana? Ya silakan. Boleh Di sharing pendapatnya. Perkenalkan, saya Master Fahri dari nadarangwani.com. ya. Pendapat saya kalau misalnya baca manga itu tidak apa tadi blok mini, mata blok dan apa lagi itu? Ya Montok ya. Kalau baca manga itu saya pribadi ingin mendapatkan sesuatu kesan yang nggak pernah dirasakan di dunia nyata gitu. Kalau bisa di dunia nyata kita bisa jadi orang soleh gitu. Orang baik, lurus, nggak bisa melihat yang aneh-aneh kayak gitu. Jadi kalau untuk dalam dunia yang berbeda gitu di manga, jadi harapannya ya bisa merasakan sesuatu yang tidak dirasakan di dunia nyata. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, gimana? Silakan Mas Karim kembali. Ya. Nah, itu kan stigmanya buat cowok, kalau cuma cowok cewek gimana ya? Menurut saya beda lagi. Cewek lebih suka cowok-cowok yang ganteng, otome. Nah, komik saat ini di Indonesia, komik cewek nggak terlalu banyak menurut saya bikin orang komik Indonesia. Kalau komik Indonesia cewek kayak gini, di Cengger nih, ada lagi sih, tapi nggak. Ini itu komik shoujo atau lain-lain. Nah, menurut saya yang banyak paling banyak menurut saya komik shonen. Ada baca komik belajar banyak itu cowok. Kalau cewek bacanya apa ya? Komik balik Indek. Indek, oh iya ngomong Indek itu kayak juga sih. Sama, nggak beda. Baik, ya gimana Mas Halimun? Karena kalau zaman dulu itu kayaknya komunitas itu yang sakit malam banyak cowok semua ya. Lebih dekat. Ya kalau komikus zaman dulu itu kayaknya yang terkenal itu cowok-cowok semua gitu, Hasmi, Kosashi, Sheila Dara. Cuma sekarang belakangan kita bisa melihat juga mulai ada komikus-komikus perempuan. Misalnya Anissa Istihania bikin di versus Big Master Baby, terus ada mungkin Minian yang bikin Ghost Lone di di Shonen Fight. Nah ini saya agak penasaran juga sih, mereka terinspirasi bikin komik dari mana gitu. Soalnya kalau komik zaman dulu kan kayaknya orientasinya perempuan buat cowok banget. Jadi apakah manga ini punya kekuatan untuk mempengaruhi pembaca perempuan untuk jadi kreator juga?
Itu sesuatu yang menarik dan saya belum banyak menggali itu juga sih, tapi yang itu sesuatu yang bisa dijadikan bahan penelitian selanjutnya. Baik, terima kasih. Memang saya kira ini bidang yang riset komik ini sebenarnya karena kita ada renaissance dari komik lokal, tentu ini kan jadi dilema yang menarik ya kalau saya bilang. Saya pernah dulu itu ya seperti yang tadi sudah dijelaskan kan ada semacam diskoneksi antara generasi 90 sebelum 80-an 90-an itu dengan sekarang gitu. Saya ingat dulu Seno Gumira itu dia pernah nulis gitu. Jadi katanya di Bandung kan seorang ibu ya. Animonster juga di Bandung. Ya. Jadi di Bandung ternyata Bandung itu punya komikus namanya Tatsumaki. Gitu. Iya, komiknya kalau kita beli dulu itu serial cantik banget gitu loh. Terus kita baca namanya Tatsumaki, tapi setelah dibuka-buka dicari-cari ternyata Tatsumaki orang Bandung gitu. Gitu. Ya, jadi ternyata pada masa-masa tiarapnya komik Indonesia itu, komik kita ini masih eksis, tapi for some reason mereka memilih menggunakan nama atau gaya yang Jepangan. Gitu. Kalau menurut Mas Karim gimana pendapat tentang hal ini? Saya pernah baca di suatu skripsi ada komikus Indonesia membuat pakai nama samaran Jepang. Itu. Nah, contohnya tadi saya pengen masukin itu ke presentasi, tapi kata adik saya jangan, karena terlalu panjang nanti boros waktu. Nah, sebenarnya PPT-nya juga diperbaiki sama dia, jadi bagus banget. Oke, jadi menurut saya komikus Indonesia kan dulu waktu masa tiarap ada yang pakai nama Jepang, katanya kalau pakai nama Jepang lebih orang milih. Kayak yang sudah disebutkan tadi ada lagi, terus tapi sekarang udah enggak juga sih komikus Indonesia yang udah pakai cetak pakai nama asli. Kalau nama samaran, nama pena paling di website atau di komik cetak dikalau komik tersebut tidak mau namanya dipopulerkan ataupun komiknya berbahaya. Kebetulan dari saya, kebetulan saya beberapa waktu lalu pernah membaca esai dari Febriani Sikompun, ini PhD candidate di Seoul University. Jadi di esai ini dia membahas soal komik Wanaranya Sweta Kartika. Jadi dia melihat kalau di komik Wanara itu ada pengaruh bukan cuma dari komik Jepang aja, tapi dia menggabungkan pengaruh komik Jepang sama komik Amerika sekaligus, dan ada mengangkat konten lokal juga, terutama secara visual ya. Nah, jadi sebenarnya dalam pembuatan komik, dalam gaya komik apakah terbatas hanya bisa mengikuti satu gaya aja atau ada kemungkinan kedepannya bakal menggabungkan berbagai gaya gitu, jadi sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang baru lagi juga. Kira-kira dalam pandangan Mas Karim ya? Komik di dunia komik menurut saya ada dua yang dominan di komik Jepang, komik Amerika. Komik Amerika macam Avengers atau DC. Komiknya kayak Iron Man, Spider-Man, Superman, bla sampai Flash. Tapi dari juga komik. Nah, di sini komik ada juga di Amerika muncul ada komik namanya novel grafik. Novel grafik itu kayak komik juga, tapi sebenarnya nggak dianggap komik sama komikus tersebut. Dianggapnya novel grafik karena ceritanya lebih panjang dan lebih nggak kayak komik. Ada bahkan komik versi yang sedang di Amerika kayak komik itu masih kurang, jadi novel grafik itu kayak dianggap lebih prestisius. Di Indonesia novel grafik bersedia belum muncul, tapi mungkin ada kesana novel grafik muncul. Saya pernah melihat novel grafik kayak karya orang Belanda tentang apa itu, tentang zaman perang kemerdekaan orang Belanda. Ya, Robotan. Itu langsung kayak novel grafik, tapi itu komik, tapi novel grafik. Itu jadi itu sudah novel atau komik, ya itu sebutnya novel grafik. Nah, fenomena novel grafik ada beberapa novel grafik yang membantu gaya seperti itu. Nah,
Masalah apakah komik Indonesia akan menghasilkan lebih banyak lagi? Menurut saya belum pasti. Karena komik Jepang masih terlalu dominan di Indonesia. Akibat terlalu banyak wibu di sini. Mungkin berapa dekade lagi apakah wibu akan berkurang atau malah makin berlanjut? Bisa saja komik Indonesia berubah gayanya. Bisa saja balik lagi ke gaya Amerika ataupun membuat gaya sendiri yang kita tak pernah bayangkan, atau bisa saja komik gaya Jepang bakal mendominasi dunia. Judi ataupun Thailand, jikalau pasar menginginkannya, takkan bisa dibayangkan saya kalau komik seperti itu mendominasi dunia gayanya. Nah, apakah masih ada yang mau berkomentar atau bertanya? Mungkin dari Mas Dodi sebagai pengamat komik Atau Indonesia. yang lain silakan kami buka kembali sesi sharing. Mungkin ya boleh silakan. Boleh dulu. Selamat siang, saya Ayub dari Agenavia. Saya mau nanya sekalian dengar pendapat itu, karena ada satu hal yang saya rasa semacam apa ya, tebakan atau perkiraan, tapi saya nggak tahu benar atau enggak gitu. Sebetulnya seberapa besar sih pengaruh media sosial dalam mempopulerkan atau meningkatkan pamor komik Indonesia di beberapa tahun terakhir ini? Karena kalau yang saya lihat dari saya pribadi ya, saya itu dulu nggak tertarik sama komik Indonesia karena saya nggak tahu bahwa ada komik Indonesia yang bagus. Dan kenapa saya nggak tahu? Karena komik Indonesia yang saya lihat kebetulan selama itu masih yang jelek-jelek doang gitu. Tapi kemudian kan beberapa tahun terakhir kan nongol komikus yang mempopulerkan karya lewat Facebook, lewat ya apa sih namanya yang bukan satu lagi sih. Ini adalah yang betul itu bukan webtoon, artinya platform komik online lain gitu. Ngomik.com ya? Apa? Ngomik.com. Apastik ya. Oh. Apastik. Nah jadi setelah itu kan saya jadi tahu gitu bahwa ternyata kok ada loh yang bagus di Indonesia, dan setelah saya tahu saya jadi mau beli gitu. Dan ketika saya sudah tahu bahwa ada satu yang bagus, saya jadi merasa bahwa oh mungkin yang lain yang bagus juga ada. Tapi sebelum media sosial itu rame, itu kayak kita nggak bisa tahu bahwa sebenarnya ada yang bagus. Kira-kira pengaruhnya gimana selama ini? Apakah emang berpengaruh besar atau nggak ngaruh-ngaruh amat, cuman beberapa saya ada yang nemunya gitu. Dan gimana kan prospek penggunaan media sosial dalam mempopulerkan komik Indonesia ke depannya? Gitu ya. Oke, jadi soal gimana sih pengaruh media sosial dalam meningkatkan awareness masyarakat bahwa ada loh komik Indonesia yang bagus. Karena sebelumnya kan tidak kelihatan kalau di toko buku dan ada komik asing, tapi ada media sosial orang jadi tahu. Ya, gimana? Dan yang saya juga menarik, dia tahu komik. Boleh tahu dulu beli komik-komik kolonial itu ya, yang begitu-begitu ya. Iya, sama komik-komik desain yang itu juga ya. Ya somehow kayak Trip of Samurai X gitu. Ya. Baik, silakan. Komik ini itu kajian yang saya bahas waktu bikin tugas. Oke, jadi media sosial sangat mempengaruhi perkembangan komik Indonesia. Industri, kalau kalian media sosial, tak mungkin industri komik Indonesia akan jalan lagi seperti sedia kala. Media sosial banyak kayak Twitter, Facebook, Kaskus, dan Instagram, dan lain-lain, bahkan lain juga termasuk. Komik didistribusikan secara bebas sehingga orang bacanya komik itu tidak mendapat keuntungannya kecuali kalau dia masang iklan. Ada komik yang masang iklan sendiri, contohnya ada komik apa namanya yang mengkritik keadaan sosial, lupa namanya apa. Lupa namanya yang pernah apa itu ada apa? Yang ada Ahoknya, ada Pitinya pas zaman apa lupa. Ya, kok lupa. Yang ada Ahoknya, yang dulu pernah ada Ahoknya, terus ada yang kritik-kritik kondisi politik sosial, ya apa namanya? Bukan kostum. Iya, kostum oleh Halia Dimas. Iya itu. Yang komik Indonesia, jadi orang kalau lihat komik tersebut dari komik mana? Terus contohnya kayak Garuda Boy. Nah dia kan sering posting komik panel-panelnya, atau On Human karya siapa ya? Buklis. Dia kan Buklis Nur yang sering posting On Human. Jadi orang mulai tertarik dan muncul versi taknya.
karena penerbit diyakinkan dengan apa yang dia posting dan respon orang-orang. Jadi media sosial sangat berat sekarang. Apakah komikus tersebut bakal laku di pasar atau enggak? Jadi komikus kalau bisa memanfaatkan media sosial secara baik, dia bakal membuat industri komiknya dia berjalan. Contohnya webtoon line. Webtoon line orang posting beli komik, orang printing, terus pihak webtoon yang melirik dan dijadikan official. Contohnya karyanya Anissa Security, My Pre-Wedding. Gitu. Atau kami Anissa ada namanya beli tapi dapat aja. Langsung sekolah. Dari Gimana, ada tanggapan atau mau komentar? Oh ya, silakan. Siapa yang boleh? Siapa? Ya, Mas. Habis itu nanti yang bagi umum ya. Nama Richard. Maaf saya rada tadi saya baru masuk, jadinya saya kurang cukup paham. Tapi saya mau nanya, itu yang ini masalahnya apa? Ini ya komik akulturasi komik. Ya, akulturasi komik. Apa? Saya baru masuk, jadinya kurang begitu. Ya. Jadi secara singkat kita tadi sudah bahas mengenai masalah bagaimana unsur-unsur komik Indonesia banyak terpengaruh oleh banyak komik luar, dan yang terakhir ini komik Jepang. Tadi sudah ada contohnya, dia paparkan Me versus Big Little Baby. Itu sangat terpengaruh dari komik Jepang, tapi itu dia menciptakan identitasnya sebagai komik Indonesia. Kira-kira begitu. Kalau saya mau nanya sih itu doang paling. Mic-nya mas, mic-nya mas. Mic-nya. Ya. Kalau saya sih mempertanyakannya sih, kan kalau kiranya akulturasi kan itu dong kayak penyerapan gitu dong. ya. Kan sedangkan budaya Indonesia sama Jepang itu beda. Berat sekali itu. Iya. Maksud saya akulturasi kayak gini, nggak cuma saya bahasnya banyak banget. Gaya gambarnya, gaya gambar komik Indonesia dulu nggak kayak gini, masih zamannya era akulturasi beda banget sama yang sekarang. Terus sekarang juga akulturasi orang komik Indonesia menyerap cara kayak kebiasaannya itu. Kalau komik di Jepang ada apa? Kayak orang terpeleset terus menyentuh itunya cewek. Ada kasus kayak gitu, aku udah lihat di real atau apa? Atau seperti itulah. Apalagi ada boleh ya? Ya silakan. Sudah ada komentar lagi mas? Baik. Terima kasih. Silakan yang baru baju ungu. Ya, kami persilakan. Tolong tidak terlalu panjang. Terima kasih, saya Doni Sumanto dari Kauri Nusantara juga. Ya sebenarnya karena saya juga baru datang, jadi mungkin tidak bisa melihat presentasi awalnya. Cuma karena kita membicarakan mengenai akulturasi gaya penggambaran dan penceritaan, saya tidak tahu apakah ini sudah disebutkan sebelumnya. Tapi saya merasa setelah saya melihat beberapa komik-komik di zaman dulu, ternyata ada hubungannya atau tidak, langsung atau tidak, ternyata pengaruh Jepang itu entah ini benar atau tidak, ternyata sudah ada sejak bahkan jauh sebelum LS Media itu ada. Saya pernah melihat kameranya Pak Mansur Daman itu ketika saya lihat salah satu panel komiknya yang ditulis di akhir tahun 60-an, itu gambarnya tuh mengingatkan saya akan serial cantik Jepang tahun 70-an. Kemudian juga di tahun 70-80-an Pak Rio Purbaya itu pernah bikin komik kumpulan cerita H.C. Andersen yang itu juga gambarnya itu sangat mirip Candy dan ini salah satu yang unik, cerita kumpulan komik cerita H.C. Andersen itu ternyata pas setelah saya bicara beberapa kali, ternyata itu adalah komik adaptasi anime. Ya, jadi jauh sebelum LS Media masuk bikin nerbitin komik Jepang yang diadaptasi jadi anime atau nerbitin komik yang diadaptasi dari anime. Komikus kita ternyata tahun 80-an itu pernah loh bikin komik itu adaptasi dari anime Jepang. Hasil Andersen Monogatari. Saya tidak tahu ini benang merahnya di mana. Ternyata
Nah, pengaruh Jepang itu sudah ada dari dulu sejak kita belum mengetahuinya malah. Ini salah satu benang merah yang menarik yang mungkin orang kurang tahu, bahkan kita mungkin juga kurang tahu. Ya, yang itu aja. Oke. Ya baik, terima kasih sekalian mungkin untuk closing statement. Ya. Closing statement. Langsung dijawab dulu, habis itu baru kita akhir. Itu pertanyaannya apa maksudnya? Tadi yang pertama tadi kan tentang maksudnya akulturasi apa, terus yang kedua udah jawab. Terus yang tadi dijelaskan oleh Mas Dodi ini adalah dia bertanya, kita pernah ada masa sebelum Alex Media menerbitkan komik, itu ada brand komik, kan kita tahu ya H.C. Andersen itu kalau menurut Mas Dodi katanya kan ya komik Eropa. Tapi belakangan di sini itu banyak komikus-komikus anonim yang menerbitkan komik itu, nggak tahu deh apa namanya, ya udah kasih aja tulisan komik H.C. Andersen. Tapi ternyata setelah dibaca-baca, loh ini ada yang diadaptasi dari cerita anime gitu. Jadi pernik ini boleh tahu temanya tahun berapa? Ini masalah komik H.C. Andersen tahun berapa kalau boleh tahu? 70-80-an. Ternyata ada itu. Gitu. Gimana Mas? Ada tahun 1970-an itu masa mulai titik awal dari Gidan Komik Indonesia. Menurut saya itu sudah ada masuk beberapa kultur asing. Menurut saya komik Indonesia mulai mengadaptasi dikit, walaupun tidak total. Karena saya berbeda di suatu karya ilmiah menjelaskan bahwa komikus Indonesia waktu itu kurang tanggap dengan perubahan zaman. Dan juga industri komik Indonesia masih rumahan. Jadi nggak kalah sama komik luar. Terutama komik Indonesia dijualnya beda sama kan sekarang. Kayak sekarang royalti kalau dulu dijual beli naskahnya seperti itu. Jadi intinya menurut saya karena ada dia mulai masuk budaya komik asing. Kalau bisa saja komik Jepang udah masuk tapi melalui jalur yang lain, bukan legal atau apa. Terima kasih. Baik, ya. Silakan Mas Alimu. Oh ya, ini menarik juga ya karena awal masuknya ternyata sudah dari tahun 70-an, dan kalau tadi dijelaskan oleh Mas Dodi, gayanya itu meniru ya komik serial santai atau komik shoujo tahun segitu. Karena itu kebetulan sekali memang di tahun 70-an di Jepang komik shoujo lagi jaya-jayanya. Jadi dia sudah mengalami kematangan dan konsumennya memang sudah banyak. Jadi ya ternyata itu juga ada pengaruhnya keluar gitu. Oke, mungkin closing statement aja sekarang. Komik Indonesia mengalami perjalanan yang sangat panjang. Pernah mati segan hidup atau mati segan. Kayak itulah. Hidup segan mati tak mau. Hidup segan mati tak mau. Sekarang berbeda kondisinya. Komik Indonesia mulai didukung banyak kalangan, terutama kalangan wibu. Komik Indonesia mulai berkarya banyak. Mereka sudah banyak berkarya. Entah di media sosial tidak. Jumlahnya mungkin sampai sekarang ada yang nggak bisa terhitung berapa mereka sudah buat. Dan yang menarik adalah komik Indonesia itu jarang yang ada yang bestseller banget. Komik yang bestseller biasanya ditempel novel. Kalau komik Indonesia aku jarang lihat ada tulisan bestseller. Pernah lihat ada yang detik dari bestseller aku tuh ya gitulah. Terus saya komik Indonesia itu bakal berkembang terus. Apakah akan berkembang sampai industri animasi akan muncul? Sepertinya iya atau tidak. Seperti Battle Surabaya muncul, tapi bakal muncul lagi kan di bioskop kalau nggak salah. Seperti itulah. Jadi harapan saya adalah komik Indonesia tetap terus maju. Entah apakah akan berubah stigma pasar tidak, saya akan terus mengikutinya karena saya bukan komikus. Saya cuma mahasiswa, cuma penulis, cuma pengembang game aja. Sudah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Abdul Karim. Ternyata mengenai komik Indonesia ini memang banyak sekali ya yang bisa dibahas.
dari sejarahnya, perkembangan gayanya, tema-temanya. Jadi ada prospek yang luas untuk setelah lebih lanjut. Baik, itu demikian. Baik, kita berikan aplaus untuk Mas Karim. Ya. Baik, dengan ini kami akhiri diskusi pada sesi pertama. Kita akan mulai kembali pukul 12.35 untuk topik kedua. Topik keduanya adalah mengenai why fighting games are fun. Dengan panelis dari Fighting Game Enthusiast Bandung. Jadi kami persilakan. Ya. Gitu. Gak apa-apa, nanti silakan meramai-ramaikan gitu. Iya. Ya, baik sekian dari kami. Sampai jumpa pada panel kedua. Selamat menjalankan aktivitas. Bye bye. Silakan bisa makan dulu atau sholat dulu. Ya.